Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kali ini. Hari ini kita akan membahas perjalanan Jepang, sebuah negara yang dulunya hancur akibat perang dan kini menjadi salah satu kekuatan teknologi terbesar di dunia. Bayangkan kota-kota yang luluh lantak, perekonomian yang kolaps, dan masyarakat yang berjuang untuk bertahan hidup. Dari kondisi yang tampak mustahil, Jepang berhasil bangkit dan membangun fondasi untuk inovasi modern yang kini dikenal dunia. Kita mulai dari awal, setelah Perang Dunia II. Jepang menghadapi kehancuran total. Kota-kota besar seperti Hiroshima dan Nagasaki hancur karena serangan bom atom, sementara kota-kota lain rusak akibat pertempuran dan pemboman. Perekonomian lumpuh, infrastruktur hancur, dan masyarakat hidup dalam kemiskinan yang parah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sekolah ditutup, dan kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih menjadi tantangan utama. Namun, dari kehancuran ini muncul kesempatan untuk perubahan radikal. Pemerintah Jepang dibantu oleh sekutu, terutama Amerika Serikat, mulai melakukan reformasi besar-besaran. Salah satunya adalah reformasi pendidikan. Sekolah dan universitas dibangun kembali, kurikulum diperbarui, dan fokus ditempatkan pada ilmu pengetahuan, matematika, dan teknologi. Pendidikan bukan lagi sekadar literasi dasar, tetapi menjadi landasan untuk inovasi. Generasi muda diajarkan berpikir kritis, kreatif, dan praktis. Selain pendidikan, sektor industri juga menjadi fokus utama. Jepang mulai menginvestasikan sumber daya yang tersedia untuk membangun kembali pabrik dan infrastruktur industri. Teknologi dari luar diadopsi dan dikembangkan, dan perusahaan-perusahaan lokal mulai menekan kualitas, bukan hanya kuantitas. Contohnya perusahaan seperti Sony, Panasonic, dan Toshiba mulai tumbuh, meskipun masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya alam dan modal. Salah satu hal menarik dari transformasi Jepang adalah bagaimana mereka belajar dari negara lain tetapi tidak sekadar meniru. Jepang menyesuaikan teknologi yang diimpor dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, metode produksi Amerika diadaptasi dan kemudian dikembangkan menjadi sistem produksi Jepang yang unik, yang kemudian dikenal dunia sebagai contoh inovasi manufaktur. Budaya Jepang juga memainkan peran penting. Disiplin, ketekunan, dan perhatian terhadap detail menjadi nilai yang menembus setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, anak-anak diajarkan menghargai kerja keras dan tanggung jawab sejak dini. Di sekolah, ketelitian dan etos belajar tinggi menjadi norma. Di perusahaan, setiap proses dipantau secara detail dan perbaikan terus-menerus menjadi budaya. Semua ini membentuk lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang secara berkelanjutan. Kita juga tidak bisa melupakan peran tokoh-tokoh visioner dalam sejarah Jepang modern. Misalnya Konosuke Matsushita, pendiri Panasonic, yang memulai bisnisnya dari garasi kecil dan mengembangkan perusahaan menjadi raksasa elektronik. Filosofinya sederhana, fokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan inovasi yang berguna bagi masyarakat. Cerita-cerita seperti ini muncul berulang kali di Jepang. Individu atau kelompok yang bekerja keras, berpikir kreatif, dan konsisten mencapai hasil luar biasa. Selain itu, masyarakat Jepang menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Setelah perang, rakyat belajar menata kembali hidup mereka dengan keterbatasan yang ada. Mereka menemukan cara untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas, meningkatkan efisiensi, dan bekerja sama untuk membangun kembali ekonomi. Nilai-nilai kerjasama ini tidak hanya berlaku di keluarga atau komunitas, tetapi juga di tingkat perusahaan dan pemerintahan. Saat kita melihat Jepang sekarang, dari Shinkansen yang melaju dengan kecepatan tinggi, robot yang canggih, hingga elektronik yang mendunia, semua itu berakar dari periode transformasi pasca perang ini. Setiap inovasi adalah hasil dari proses panjang, disiplin, pendidikan, dan budaya yang mendukung. Dari kehancuran, Jepang membangun fondasi yang sangat kuat untuk teknologi modern. Nah, di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana reformasi pendidikan dan investasi industri secara konkret membantu Jepang menjadi kekuatan teknologi global. Kita juga akan melihat contoh perusahaan yang menjadi pionir inovasi, serta metode unik Jepang yang membuat mereka unggul meskipun menghadapi keterbatasan. Semua ini menunjukkan bahwa transformasi Jepang bukan hanya keberuntungan, tetapi hasil dari strategi yang matang, visi jangka panjang, dan kerja keras luar biasa. Sampai di sini, coba bayangkan, dari kota yang hancur, Jepang berhasil membangun sistem pendidikan, industri, dan budaya yang mendukung inovasi.
Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua bahwa keterbatasan bukanlah halangan, melainkan tantangan yang bisa diubah menjadi peluang. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sejarah dan transformasi pasca perang secara lebih rinci, termasuk langkah-langkah spesifik pemerintah Jepang dan peran sektor swasta dalam membangun kembali negara ini. Kita akan membahas bagaimana strategi ini menciptakan efek domino yang membentuk Jepang sebagai raksasa teknologi dunia yang kita kenal sekarang. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, Jepang menghadapi situasi yang hampir tidak mungkin dibayangkan. Kota-kota besar luluh lantak, perekonomian kolaps, dan jutaan rakyat kehilangan tempat tinggal. Hiroshima dan Nagasaki menjadi simbol kehancuran akibat bom atom, sementara kota-kota lain rusak parah akibat perang dan serangan udara. Infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan pabrik hancur sehingga mobilitas barang dan manusia sangat terbatas. Di tengah krisis ini, pemerintah Jepang menghadapi tugas yang sangat berat membangun kembali negara dari nol. Dengan bantuan sekutu, terutama Amerika Serikat, Jepang mulai merancang reformasi besar-besaran di bidang ekonomi, industri, dan pendidikan. Salah satu langkah penting adalah memperbarui sistem pendidikan. Sekolah-sekolah dibuka kembali, kurikulum diperbarui, dan fokus ditempatkan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan matematika. Anak-anak dan remaja diajarkan berpikir kritis, kreatif, serta mampu memecahkan masalah secara praktis. Pendidikan bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi menjadi fondasi bagi inovasi dan kemajuan teknologi. Di bidang industri, Jepang menghadapi tantangan besar karena sumber daya alam sangat terbatas. Meski begitu, mereka memanfaatkan apa yang ada dengan cara yang sangat efisien. Pabrik-pabrik yang hancur dibangun kembali, teknologi impor dari Amerika dan Eropa diadaptasi, dan metode produksi dikembangkan agar lebih efisien dan berkualitas tinggi. Perusahaan-perusahaan lokal, meski masih kecil, mulai menekankan kualitas produk daripada kuantitas semata. Misalnya, Sony yang baru berdiri saat itu memulai dari produksi radio sederhana, namun fokus pada kualitas dan inovasi, yang akhirnya membuatnya dikenal dunia. Transformasi ini juga melibatkan perubahan budaya kerja. Jepang menekankan disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab. Di perusahaan, pekerja diajarkan untuk selalu memperbaiki proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas produk. Prinsip Kaizen atau perbaikan berkelanjutan mulai diterapkan di berbagai sektor industri, dari manufaktur hingga elektronik. Prinsip ini menjadi salah satu kunci mengapa Jepang mampu bangkit lebih cepat daripada negara lain dengan kondisi serupa. Selain perusahaan, pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator dan pengarah. Mereka menyediakan bantuan modal, regulasi yang mendukung pertumbuhan industri, dan fasilitas penelitian. Misalnya, mereka mendirikan lembaga penelitian yang bekerja sama dengan universitas dan industri untuk menciptakan teknologi baru. Dukungan ini menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan seks swasta yang kemudian menjadi fondasi bagi inovasi berkelanjutan. Tidak kalah penting, masyarakat Jepang menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka belajar mengelola sumber daya terbatas, bekerja sama dalam komunitas, dan saling membantu untuk membangun kembali ekonomi. Nilai-nilai kerjasama ini tidak hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional. Dengan semangat gotong royong dan dedikasi tinggi, masyarakat Jepang mampu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan arah dan tujuan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa transformasi Jepang pasca perang bukan sekadar rekonstruksi fisik. Itu juga tentang membangun sistem pendidikan yang inovatif, budaya kerja yang disiplin, dan industri yang efisien dan berkualitas. Langkah-langkah ini, meski memerlukan waktu bertahun-tahun, membentuk fondasi yang memungkinkan Jepang menjadi salah satu negara dengan teknologi paling maju di dunia. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang budaya inovasi Jepang, bagaimana etos kerja, prinsip Kaizen, dan disiplin tinggi menjadi motor penggerak inovasi teknologi yang luar biasa. Kita juga akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di perusahaan-perusahaan besar yang kini menjadi simbol global keunggulan teknologi Jepang.
Setelah Jepang berhasil menata kembali pendidikan dan industrinya, muncul satu elemen kunci lain yang menjadi fondasi kesuksesan mereka, budaya inovasi. Jepang bukan hanya menyanyalin teknologi dari barat, melainkan mengembangkannya dengan cara yang berbeda, dengan disiplin dan etos kerja yang sangat khas. Budaya kerja dikenal keras, tetapi di balik itu ada prinsip penting, dedikasi, kebersamaan, dan kesadaran bahwa setiap orang berperan kesuksesan bersama. Tidak ada pekerjaan yang dianggap kecil atau tidak penting. Dari buruh pabrik hingga insinyur, semua diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas hasil kerja. Prinsip Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan, menjadi landasan utama. Konsep ini sederhana namun sangat kuat. Setiap hari, sekecil apapun, harus ada peningkatan dalam proses kerja. Tidak perlu menunggu revolusi besar, yang terpenting adalah langkah kecil yang konsisten menuju perbaikan. Di pabrik, Kaizen diterapkan dalam bentuk evaluasi harian. Para pekerja didorong untuk memberikan ide perbaikan, bahkan untuk hal-hal yang terlihat sepele, seperti cara menyusun alat atau mengurangi waktu tunggu produksi. Perusahaan besar Jepang seperti Toyota menjadi pelopor penerapan prinsip ini melalui Toyota Production System (TPS). Sistem ini menekankan efisiensi, pengurangan pemborosan, dan fokus pada kualitas. Hasilnya luar biasa. Toyota bukan hanya menjadi produsen mobil terbesar di dunia, tetapi juga menjadi simbol global dari kualitas dan efisiensi. Selain itu, ada juga prinsip monozukuri, yang berarti seni membuat sesuatu. Monozukuri bukan sekadar produksi, melainkan mencerminkan filosofi kerja dengan hati penuh dedikasi dan kebanggaan terhadap hasil karya. Filosofi ini membuat setiap pekerja Jepang, baik di bidang elektronik, otomotif, atau industri kreatif, menanamkan nilai bahwa produk yang mereka hasilkan harus sempurna. Inilah sebabnya produk Jepang terkenal sangat tahan lama, presisi, dan berkualitas tinggi. Budaya inovasi Jepang juga didorong oleh keberanian untuk mencoba hal baru, meski penuh risiko. Perusahaan seperti Sony dan Panasonic berani menciptakan produk yang belum ada sebelumnya. Misalnya Sony dengan Walkman pada tahun 1979 yang mengubah cara dunia menikmati musik. Produk ini lahir dari kombinasi kreativitas, teknologi, dan keberanian mengambil risiko. Namun, inovasi di Jepang tidak hanya soal produk, mereka juga berinovasi dalam manajemen, logistik, dan pelayanan. Lihat saja kereta cepat Shinkansen yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1994. Teknologi ini bukan hanya inovasi transportasi, tetapi juga simbol bagaimana Jepang memandang efisiensi waktu sebagai bagian penting dari kehidupan modern. Satu hal yang menarik, meski Jepang sangat maju dalam teknologi, mereka tetap menjaga nilai budaya tradisional. Inovasi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap sejarah dan identitas bangsa. Misalnya, dalam desain arsitektur modern, unsur kayu, alam, dan kesederhanaan ala Zen tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mampu memadukan modernitas dengan tradisi, menciptakan identitas unik yang dihormati dunia. Kunci lain dari budaya inovasi Jepang adalah kerjasama tim. Berbeda dengan budaya barat yang cenderung menonjolkan individu, di Jepang, keberhasilan lebih dilihat sebagai hasil kolektif. Dalam rapat perusahaan, keputusan biasanya diambil berdasarkan konsensus, bukan keputusan sepihak atasan. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, di mana semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kehebatan Jepang bukan hanya pada teknologi canggih, tetapi juga pada filosofi kerja, prinsip perbaikan berkelanjutan, dan kemampuan memadukan tradisi dengan inovasi. Inilah yang membuat Jepang tidak hanya sekadar menyalin, tapi mampu melahirkan teknologi dan ide-ide yang kemudian mengubah dunia. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang era kemasan industri Jepang di tahun 50 usai 1940-an, saat produk-produk Jepang mulai mendominasi pasar global. Setelah melewati masa rekonstruksi, reformasi pendidikan, serta pembentukan budaya inovasi yang kuat, kini mereka memasuki fase yang disebut banyak ekonom sebagai era keemasan industri Jepang. Pada masa ini, produk-produk Jepang mulai merajai pasar global. Mobil-mobil Jepang yang terkenal hemat bahan bakar, tahan lama, dan terjangkau mulai membanjiri pasar Amerika Serikat dan Eropa. Toyota, Honda, dan Nissan menjadi nama-nama besar yang mampu bersaing, bahkan mengalahkan raksasa otomotif Amerika seperti Ford dan General Motors. Fenomena ini dikenal sebagai Japanese Car Invasion, sebuah istilah yang menggambarkan betapa cepatnya mobil Jepang diterima oleh konsumen dunia.
Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Jepang menghadapi krisis minyak dunia tahun 1973 yang membuat harga bahan bakar melonjak drastis. Namun, alih-alih terpuruk, perusahaan Jepang justru melihat krisis ini sebagai peluang. Mereka mengembangkan mobil-mobil kecil dengan mesin hemat energi, berbeda dengan mobil Amerika yang saat itu besar, boros, dan mahal perawatannya. Inilah momen ketika Jepang berhasil membalik keadaan dan memimpin pasar. Selain industri otomotif, Jepang juga menguasai pasar elektronik. Nama-nama seperti Sony, Panasonic, Sharp, dan Toshiba mulai menguasai rak-rak toko di seluruh dunia. Produk mereka tidak hanya berkualitas tinggi, tapi juga membawa inovasi yang mengubah gaya hidup manusia. Salah satu contohnya adalah Sony Walkman yang diluncurkan pada tahun 1979. Walkman merevolusi cara orang menikmati musik, membuatnya lebih personal, portabel, dan menjadi ikon budaya pop global. Televisi berwarna, kamera video, hingga peralatan rumah tangga buatan Jepang menjadi standar kualitas. Pada masa ini, slogan Made in Japan yang sebelumnya dianggap murah dan kurang berkualitas berubah total menjadi simbol mutu, efisiensi, dan teknologi maju. Namun keberhasilan Jepang bukan hanya pada produk. Di balik layar ada strategi bisnis dan manajemen yang luar biasa. Sistem produksi Toyota atau Toyota Production System menjadi inspirasi global. Konsep just-in-time, produksi sesuai kebutuhan, dan Kaizen, perbaikan berkelanjutan, mulai dipelajari dan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Amerika dan Eropa. Keunggulan lain Jepang ada pada sektor hiburan dan budaya populer. Pada dekade 1940-an, anime dan manga mulai menembus pasar internasional. Serial seperti Astro Boy, Doraemon, dan kemudian Dragon Ball menjadi pintu masuk budaya Jepang ke berbagai negara. Begitu juga dengan video game, ketika Nintendo merilis Family Computer, Famicom, atau dikenal sebagai Nintendo Entertainment System di luar Jepang. Kehadiran Mario dan Zelda bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan Jepang sebagai pusat industri kreatif global. Di sisi ekonomi, Jepang tumbuh dengan sangat cepat. Produk domestik bruto prediksi menyalip banyak negara barat, menjadikan Jepang ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Banyak orang di dunia saat itu percaya bahwa Jepang akan segera mengalahkan Amerika sebagai ekonomi nomor satu. Namun di balik kesuksesan itu, mulai muncul gejala yang kurang sehat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat melahirkan spekulasi besar-besaran di sektor properti dan saham. Harga tanah di Tokyo, misalnya, melonjak luar biasa hingga sempat dikatakan bahwa harga tanah di distrik Ginza lebih mahal daripada seluruh negara Kanada. Inilah yang kemudian dikenal sebagai gelembung ekonomi Jepang. Tetapi pada masa 70-1980-an, Jepang benar-benar menikmati masa kejayaan. Dunia mengagumi etos kerja, inovasi teknologi, dan kualitas produk mereka. Bahkan istilah Japan Inc. sering digunakan untuk menggambarkan kesuksesan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun kekuatan ekonomi yang luar biasa. Memasuki awal 1990-an, Jepang menghadapi kenyataan pahit setelah menikmati era keemasan industrinya. Gelembung ekonomi yang terbentuk pada akhir 1980-an akhirnya pecah. Harga tanah yang sempat melambung tinggi anjlok drastis, pasar saham runtuh, dan banyak perusahaan serta bank mengalami kerugian besar. Masa ini dikenal sebagai dekade yang hilang atau the lost decade. Selama hampir 10 tahun, pertumbuhan ekonomi Jepang stagnan. Banyak perusahaan yang sebelumnya menjadi simbol kejayaan terpaksa melakukan restrukturisasi atau bahkan gulung tikar. Rakyat Jepang pun merasakan dampak langsung, mulai dari meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli, hingga menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, meski ekonomi melambat, Jepang tidak berhenti berinovasi. Justru di era sulit ini, mereka kembali membuktikan ketangguhannya. Industri otomotif tetap menjadi tulang punggung. Dengan perusahaan Jepang terus memperkenalkan mobil yang lebih ramah lingkungan dan efisien, jauh sebelum konsep green energy menjadi tren global. Di bidang teknologi, Jepang juga memperkuat posisinya. Perusahaan seperti Sony, Nintendo, dan Panasonic tetap melahirkan produk-produk yang dunia. Game konsol seperti PlayStation misalnya, berhasil mendominasi pasar global dan menjadi ikon budaya pop modern. Anime dan manga pun semakin mendunia, membuka jalan bagi gelombang budaya Jepang yang dikenal sebagai Cool Japan. Selain itu, Jepang juga berperan besar dalam riset dan inovasi ilmiah.
Mereka menjadi pelopor dalam teknologi robotika, transportasi cepat seperti kereta Shinkansen generasi baru, serta penelitian energi terbarukan. Semua ini memperlihatkan bahwa meskipun menghadapi tantangan berat, semangat inovasi bangsa Jepang tidak pernah padam. Jepang juga belajar dari kesalahannya. Sistem keuangan dan kebijakan ekonomi diperbaiki agar lebih stabil. Etos kerja yang kuat, rasa disiplin, dan budaya kolektif tetap menjadi fondasi dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan. Hari ini, Jepang masih berdiri sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Walaupun sudah tidak lagi berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat, Jepang tetap menjadi negara yang dihormati karena kontribusinya di bidang teknologi, budaya, dan inovasi. Dari perjalanan panjang Jepang, kita bisa belajar bahwa kejayaan tidak datang dengan instan, melainkan melalui perjuangan, ketekunan, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Jepang adalah contoh nyata bahwa sebuah bangsa bisa jatuh, tetapi dengan disiplin dan kerja keras, mereka bisa bangkit kembali bahkan dengan cara yang lebih kuat dan terhormat. Teman-teman, dari kisah perjalanan Jepang, kita belajar bahwa sebuah bangsa, bahkan kita sebagai individu bisa jatuh, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dengan lebih kuat dan bermakna. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan semangat untuk kita semua. Kalau kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang apa pelajaran yang paling berkesan buatmu, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Dan pastinya tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik dan penuh inspirasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.